Selamat ya. Selamat kehamilannya, sehat-sehat selalu babinya. Ini babynya dari tadi dengerin kamu ngomong loh. Dia Iya, jadi iya. akhirnya ngerti. Jadi katanya usianya udah bisa dengerin. Iya, kata dokter udah bisa. Inilah kisah tentang perjuangan para ibu demi mendapatkan momongan lewat program bayi tabung. Ada Jessica Iskandar yang berhasil dan kini tengah mengandung calon anak ketiga. Juga Olivia Alan, istri Denny Sumargo, yang sempat berkali-kali keguguran akhirnya mengandung calon buah hati pertamanya. Dan berikut kisah-kisahnya. Perjuangan Jessica Iskandar untuk hamil anak ketiga melalui proses bayi tabung. Menjalani proses bayi tabung untuk kehamilan anak ketiganya, Jessica Iskandar yang kini telah berusia 36 tahun ternyata harus menjalani sejumlah prosedur awal, salah satunya adalah suntik IVF atau suntik hormon hingga belasan kali. Suntik IVF ini sangat penting dalam perawatan kesuburan karena dapat membantu ovarium mengembangkan banyak sel telur matang yang dapat dibuahi. Namun, berbeda dari prosedur suntik lainnya, suntik IVF dapat dilakukan sendiri oleh calon ibu hamil di rumah. Lihat saja aksi Jedar saat melakukan suntik IVF sendiri di rumah. Namun, sempat terjadi drama saat suntikan Jedar gagal yang membuatnya gugup dan panik. Beruntung, Jedar terus didampingi oleh sang suami Vincent Verha dan si sulung El Barak. Sanjungan pun diberikan Vincent kepada Jedar yang berani melakukan suntik IVF sendiri, sementara Vincent justru takut dengan jarum suntik. Kamu hebat loh, berani suntik sendiri. Walaupun ditemenin, tapi yang temenin tuh nggak nyuntik. Iya. Hebat loh kamu. Padahal Aku kalau lihat jarum udah meriang-meriang, udah keringet dingin. Kita berdua masih menunggu prosesnya gitu. Kita nggak mau menentukan terlalu dini gitu. Kita jalanin aja prosesnya. Semoga perjalanan kehamilan ini bisa lancar sampai melahirkan nanti gitu. Menjadi doa kelancaran sampai nanti melahirkan. Amin. Selepas itu, dengan didampingi Vincent, Jedar terbang ke Surabaya untuk pick up OVU atau pengambilan sel telur yang sudah matang. Ya, untuk kehamilan ketiganya ini di usia yang sudah kepala 3, ibunda dari Al Barak dan Baby Don ini tidak pernah menyerah melewati tahap demi tahap program bayi tabung yang dijalaninya. Pagi. Iya. Di sini ya. Ini ruang operasinya. Kok tegang? Jangan tegang. Terus aku kayak hopeless gitu kan. Tapi untungnya dokternya juga sangat membantu. Dokternya juga ramah. Edukasi yang diberikan oleh dokternya juga bikin saya dan Jess juga nyaman. Buat aku proses kayak gini tuh pastinya akan makan waktu dan biaya dan segala macam. Jadi aku nggak mau pilih-pilih. Udah deh yang deket aja, yang gampang aja. Tapi tanpa ada bukti bahwa keberhasilan dokternya bisa membuat aku yakin gitu. Jadi pastinya juga selain memilih tempat yang mudah dijangkau dan terbaik, yang pertama adalah harus tahu record dari dokternya. Perjuangan Olivia, istri Denny Sumargo untuk hamil anak pertama setelah keguguran 3 kali.
Sama seperti Jedar, Olivia Alan, istri Denny Sumargo, juga harus menempuh prosedur bayi tabung agar bisa hamil. Namun berbeda dari Jedar, Ci Olive, demikian sapaan akrabnya, justru sudah harus menempuh prosedur bayi tabung di kehamilan anak pertamanya. Namun, memang tidak mudah buat Ci Olive untuk bisa hamil, karena ia sampai harus melewati 3 kali keguguran sebelum akhirnya berhasil hamil kembali. Bahkan Ci Olive sampai harus melakukan pre-implantation genetic testing for aneuploidy atau PGTA, yang merupakan teknologi terkini dalam program bayi tabung yang dapat membantu dokter mengevaluasi kromosom embrio. Dan kebahagiaan pun kini menaungi Ci Olive dan Densu, lantaran usai kehamilannya saat ini sudah menapaki bulan ke-7 atau trimester ketiga. Atau dengan kata lain, pasangan yang menikah pada tanggal 21 November 2020 ini tengah bersiap menanti kehadiran buah hati pertama mereka. Aku ngerasa ya perjalanan ya harus dilewatin aja sih. Dan kan banyak orang biasa kalau udah keguguran, udah dia susah banget buat bangun lagi. Biasa nggak mau nyoba lagi. Cuman kan aku back to back yang nyobanya. Gitu. Kayak jadi buat aku ngerasa yang aku pengen lihat tuh hasil akhirnya, endingnya, dan aku percaya endingnya akan bagus. Kenapa kamu percaya endingnya akan bagus sedangkan kamu gagal terus? Iman. Since when you have that faith? Kayaknya pas lagi abis keguguran pertama. Ya kan karena mungkin aku udah banyak berdoa, terus aku percaya. Jadi Kenapa kamu bisa berdoa percaya tadinya kan kamu soalnya buat aku gini ya, kalau misalnya aku nggak punya sedikit kepercayaan itu, nggak mungkin aku bisa ngejalanin kedua, ketiga, keempat. Belum, udah sedih. Aku emang gak pernah cerita, karena kalau cerita tuh pasti nangis. 25 mingguan berarti. Kemarin kan udah cerita di podcast gua, dan kenapa gua memilih waktu itu karena satu, gua menunggu Ci Olive tuh mau cerita sendiri. Gua nggak mau cerita karena gua ngerasa nggak fair aja kalau gue yang cerita, sedangkan yang mengalami suka duka batinnya segala macam yang paling banyak kan Olive. Dan gue nggak mau sampai melangkahi hal itu, jadi gue tunggu sampai dia siap. Dan kebetulan di podcast kemarin itu waktu yang tepat buat dia pengen cerita. Rona bahagia tampak jelas di wajah wanita berusia 38 tahun itu saat menceritakan kehamilannya, sekaligus juga saat menceritakan perjuangan serta lika-liku yang harus dihadapinya guna bisa hamil anak pertamanya yang kehadirannya kini sudah di depan mata. Selamat ya. Selamat kehamilannya, sehat-sehat sama babinya. Ini babinya dari tadi dengerin kamu ngomong loh. Dia jadi akhirnya ngerti. Jadi katanya usianya udah bisa dengerin. Iya, kata dokter udah bisa. Udah bisa. Jadi kamu dengan perjuangan mamamu, kamu tumbuh besar jadi anak yang berguna dan memberikan kebaikan. Tulus hatimu, baik kelakuanmu, baik akhlakmu, kuat badanmu, besar hatimu, kuat imanmu, lengkap semua tubuhmu, dan kau akan menjadi terang dalam kehidupan ini, dan kau akan memberikan banyak sekali berkat untuk orang-orang yang kau bertemu, dan tiap langkah kakimu akan tumbuh daun-daun hijau dan juga semarakkan daripada keindahan. Kau akan menjadi pembuka jalan untuk kegelapan, dan kau akan menuntun mereka semua. Amin. Perjuangannya sih seperti apa yang digambarin Olive di podcast itu. Dari pertama hamil, nunggu sampai berapa minggu, mau 3 bulan, ternyata pas kita check up lagi USG, yang tadinya pertama baik-baik aja, tiba-tiba jantungnya udah gak ada. Akhirnya harus kuret. Dan kalau kuret itu kan luka rahimnya pasti, dan tunggu sembuh baru bisa program lagi. Setelah sudah sembuh program lagi, dapat lagi, ternyata belum sampai 3 bulan jantungnya bocor dan harus kuret lagi. Dan saya bersyukur banget, ternyata positif ya, banyak yang positif di luar sana melihat hamilnya Olive, dan gue bisa jadi
sebentar lagi jadi bapak gitu. Saya seneng sih, maksudnya gue kan yang biasa dihujat ya, tiba-tiba orang seneng gitu. Dari perjuangan Jedar dan Ci Olive hamil lewat program bayi tabung, lantas seperti apa pengakuan Irma Darmawangsa yang bikin merinding lantaran berkali-kali mendapatkan teror mistis? Dan bagaimana pula kondisi terkini pelantun tembang Cintaku Satu tersebut?